Kembali lagi di channel Beauty of Tech. Kali ini saya akan membahas tentang iPhone XS yang baru saya beli Desember 2021 kemarin. Jadi saya mau cerita dulu gimana saya beli iPhone XS ini ya. Jadi kemarin ini saya beli second X Inter. Jadi kalau teman-teman mau beli itu harus dilihat baik-baik biar nggak dapet yang zonk. Nah kemarin saat saya beli iPhone ini, saya udah muter-muter ke banyak toko iPhone bekas. Jadi sebagian besar pas saya cek itu di toko-toko iPhone bekas itu kebanyakan unit XS itu pas dicek True Tools itu pasti merah di bagian kamera depannya. Jadi karena saya itu kaum True Tools, kalau ada yang merah ya udah saya cabut dari toko itu. Tapi memang banyak rumor itu kalau True Tools itu juga bisa dimanipulasi. Tapi ya whatever, kalau ada merahnya ya nggak saya ambil. Jadi ya terserah teman-teman ya mau gimana. Kalau saya itu kaum yang berpegang teguh sama True Tools. Menurut saya kalau dijual lagi itu gampang sih. Dan saya nggak tahu unit saya ini bongkaran atau enggak, tapi saya percaya kalau ya sebagian besar udah bongkaran lah ya, tapi di sini saya nggak tahu, tapi saya percayanya ya udah bongkaran biar bagus lagi. Secara kan HP udah 3 tahun yang lalu, tapi ya udah sih. Jadi kalau beli itu harus jeli banget pokoknya. Dan kemarin pas cari iPhone XS juga, jadi ada unit yang ada bekas lem, masih ada bekas lemnya di samping layar, jadi langsung saya skip, jadi saya pindah ke toko yang lain. Jadi teman-teman kalau beli itu harus punya intuisi dan percaya sama diri sendiri. Kalau dirasa pas dicek itu normal semua, ya udah langsung ambil aja. Misalnya apes kan ya toko itu ada garansinya juga lah ya, tapi benar-benar harus dicek dulu ya. Oke, jadi unit yang saya beli ini itu True Tools-nya hijau semua, tapi yang aneh itu baterai health-nya 100%. Jadi nggak mungkin kan HP-nya itu kan udah 3 tahun yang lalu, masa baterai health-nya masih 100%. Jadi tips buat teman-teman kalau mau beli iPhone itu, kalau menurut saya mending jangan baterai health-nya yang 100%. Mending yang di angka 90% atau di 95%, pokoknya jangan yang 100%. Dan kenapa ini akhirnya saya ambil? Jadi saya udah muter-muter mentok, nggak ada yang menurut saya bagus, dan inilah yang True Tools-nya hijau semua, masih mulus, nggak ada kayak bekas bongkaran, dan harganya cuma 5.150.000. Ya udah saya ambil. Ya walaupun baterai health-nya 100%, tapi ya udah sih, nggak apa-apa. Dan iPhone ini ya udah 1 bulanan saya pakai, itu normal. Screen on time itu masih bisa tembus 4-5 jam. Ini untuk pemakaian normal aja di kasus saya, jadi cuma buat sosmedan doang. Jadi masih bertahan 4-5 jam pemakaian. Ya intinya kalau menurut saya ini masih worth it banget. Jadi karena hobi saya itu bikin video, ini HP, ini iPhone XS masih sangat worth it banget. Bisa dilihat video-video yang udah saya rekam pakai iPhone XS ini. Buat foto-foto juga masih keren. Ada 2 lensa di iPhone XS ini. Jadi lensa utamanya 12 megapiksel dan lensa yang kedua itu lensa untuk potret. Untuk hasilnya bisa dilihat ya, ini masih mantep banget kalau menurut saya. Gimana? Masih bagus banget kan? Jadi untuk kamera iPhone XS ini masih sangat layak sekali. Jadi untuk bikin video-video buat di YouTube ini masih proper banget. Ya tinggal main lighting udah mirip kayak kamera-kamera profesional. Lanjut ke bagian chipset. iPhone XS itu pakai chipset Bionic A12. Jadi sama kayak iPhone XR. Jadi udah ketinggalan 3 generasi dari iPhone yang terbaru, iPhone 13. Tapi menurut saya masih ngebut banget. Buat pindah-pindah aplikasi ini masih sangat lancar sekali. Kalau buat ngegame teman-teman bisa lihat ya. Jadi karena saya nggak suka ngegame, bisa dilihat ini video dari GSM Arena.
Nah, yang paling asik menurut saya di iPhone XS ini adalah di bagian layarnya. Karena udah pakai layar OLED, jadi itu warnanya keluar banget. Dan kelebihan OLED ini pada saat menampilkan warna hitam itu the best banget. Jadi benar-benar warna hitamnya itu pure pekat warna hitam banget. Untuk ukuran di tangan ini juga pas, karena cuma 5,8 inch. Dan di iPhone XS ini udah Full HD, nggak kayak si iPhone XR yang masih cuma HD doang. Lanjut ke bagian baterai, emang iPhone XS ini lebih boros daripada iPhone XR. Tapi di kasus saya karena pemakaian nggak terlalu ekstrim, itu seharian masih bisa digas sama iPhone XS ini. Jadi seharian paling cuma ngecas 1 kali doang. Itu kalau di kasus saya. Mungkin buat pemakaian yang heavy user itu bisa 2 kali ngecas. Jadi ini masih sangat awet kalau menurut saya. Terus pas beli saya kan itu dapat full set. Jadi artinya dapat kardus sama charger. Tapi menurut saya charger sama kabelnya itu nggak usah dipakai karena nggak worth it banget. Jadi itu cuma kayak pelengkap biar nggak terkesan batangan. Jadi menurut saya nggak usah dipakai. Dan di sini saya beli charger dan kabel dari pihak ketiga ya. Itu saya pakai Aoki sama Anker. Karena iPhone XS ini udah mendukung fast charging. Untuk lama pengecasannya ini saya nggak ngitung secara presisi ya. Tapi kira-kira saat di charge pakai kabel Anker sama kepala charger Aoki itu 30 menit udah terisi 50%. Itu dari baterai antara 10% sampai 20%. Itu 30 menit udah 50%. Jadi lumayan cepat. Dan 1,5 jam itu udah 100%. Kesimpulan, untuk iPhone XS di tahun 2022 ini masih worth it banget. Untuk bikin konten-konten buat YouTube ini masih sangat proper sekali. Tinggal mainin lighting ya. Yang jelas untuk indoor itu harus diperhatikan lightingnya. Jadi biar hasilnya maksimal. Kalau untuk outdoor sih nggak usah ditanya. Kalau sinar matahari cukup ini bagus banget. Untuk dipakai sehari-hari menurut saya masih worth it. Karena nggak yang boros-boros banget dan nggak yang irit-irit banget. Performa juga masih oke buat buka banyak aplikasi. Itu masih ngebut, nggak ada lag kalau di kasus saya. Pokoknya masih oke banget. Oke, gitu aja pembahasan iPhone XS. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.